Kami percaya Tuhan, ketika kami berjumpa dengan Tuhan, kami yang lelah kemudian disegarkan. Kami yang hilang arah menemukan jalan di dalam Tuhan. Kami yang lesu kembali dikuatkan. Karena itu Tuhan, hari ini kami memohon anugerah daripada Tuhan untuk setiap kami. Kami rindu juga Tuhan hari ini mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman Tuhan menuntun setiap kami. Sehingga setiap kami menjadi orang-orang yang hidupnya terus kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Lembutkanlah hati kami ya Tuhan. Dan Tuhan kiranya pakai hamba-Mu ini dalam segala keterbatasannya untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur sekali pada hari ini kita dapat datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Hari ini tema kita adalah dirancang untuk bersekutu. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah statement yang mengatakan bila kita sedang tidak merancang apapun, maka sebetulnya pada saat itulah kita sedang merancangkan yang namanya kegagalan. Rencana atau rancangan merupakan sebuah hal yang penting Bapak Ibu Saudara. Ketika Indonesia ingin membangun satu ibu kota yang baru di Kalimantan sana, maka presiden kita mulai memikirkan rancangan-rancangannya. Dia memanggil ahli tata kota, dia membuat tata kota yang baik, dan dia juga menyembarakan desain istana negara, sampai pada akhirnya bertemu dengan seorang yang memiliki tes yang baik dan desain istana yang baik. Ketika PIK 2 Bapak Ibu Saudara ingin dibangun, maka diperlihatkanlah kepada calon pembeli mengenai maketnya, mengenai blueprintnya, mengenai desainnya, dan lain sebagainya. Mengapa orang tertarik dengan rancangan yang baik Bapak Ibu Saudara? Karena kita tahu ketika kita memiliki rencana yang baik atau rancangan yang baik atau mendapatkan rancangan yang baik, kita akan merasa aman. Kita merasa hidup kita lebih teratur. Kita merasa ada jaminan di hari depan, dan hari-hari depan kita menjadi lebih baik juga. Allah kita Bapak Ibu Saudara bukanlah Allah yang tanpa rencana. Dia memiliki rencana yang begitu hebat sekali. Dia adalah perancang terhebat di dunia ini. Kalau kita tahu perusahaan mungkin membuat rencana-rencana ya Bapak Ibu Saudara. Ada rencana jangka pendek, ada rencana jangka menengah, dan juga ada rencana jangka panjang. Mungkin perusahaan memikirkan rencana beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan, 10 ataupun 20 tahun ke depan, atau bisa lebih. Namun Bapak Ibu Saudara, tidak ada pernah perusahaan yang membuat sebuah rencana sampai 2000 tahun ke depan. Hanya Allah kita yang melakukannya Bapak Ibu Saudara. Rencana 2000 tahun ke depan bahkan lebih. Direncanakannya dengan baik, dengan detail, dengan begitu indah. Dan tidak ada rencananya atau rancangannya yang pernah meleset Bapak Ibu Saudara. Tuhan selalu memiliki rencana atau rancangan yang tepat bagi kehidupan manusia. Lalu Bapak Ibu Saudara, apa rancangan Allah untuk kita? Apa rencana Allah untuk kita? Setidaknya dari teks yang akan kita baca Bapak Ibu Saudara, ada 2 rencana Allah untuk kita. Yang pertama adalah rencana untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya akan bacakan dari Ibrani 10. Pertama-tama saya akan bacakan dari ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-22 terlebih dahulu. Ibrani 10 ayat yang ke-19 sampai yang ke-22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Kristus, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni.
Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian lama, orang-orang sangat percaya kepada Tuhan, sangat mengagumi Tuhan. Namun ketika mereka diminta untuk bertemu langsung dengan Tuhan, tentu mereka khawatir, Bapak Ibu Saudara. Banyak dari mereka yang sangat ragu untuk bisa bertemu langsung dengan Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena mereka tahu bahwa diri mereka tidak kudus, bahwa diri mereka berdosa. Sehingga ada keraguan yang mendalam untuk berjumpa dengan Allah. Akibatnya apa? Mereka bisa kehilangan nyawa mereka, Bapak Ibu Saudara. Nah, hal ini menjadi sebuah pemisah antara kita dan Allah. Bahkan di dalam bait suci hal ini digambarkan dengan konsep ruangan yang berbeda. Ada satu tirai atau tabir yang membatasi antar ruang yang kita sebut, di mana di balik tirai itu ada ruang Maha Kudus, Bapak Ibu Saudara. Ada ruang Maha Kudus. Di dalam tirai bait Allah itu digambarkan dengan satu kata, yaitu numinos, yang artinya sesuatu yang sangat religius atau sesuatu yang memiliki kualitas spiritual yang sangat baik, atau juga bisa mengindikasikan tentang kehadiran akan keilahian. Nah, ternyata di balik tirai itu, Bapak Saudara, ada ruang Maha Kudus di mana Allah berdiam di dalamnya. Keistimewaan untuk masuk ke sana hanya milik imam saja pada saat itu. Hanya milik orang yang sangat kudus saja pada saat itu. Namun ketika Tuhan menciptakan dunia ini, Bapak Ibu Saudara, keistimewaan itu sebetulnya milik manusia, milik seluruh umat manusia. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan tidak pernah bersekutu dengan yang namanya hewan, dengan yang namanya tumbuhan. Tetapi Tuhan bersekutu dengan manusia, Bapak Ibu Saudara. Tuhan berbincang dengan manusia, Tuhan berjalan dengan manusia, Tuhan berelasi begitu intim, begitu erat dengan manusia. Mengapa Tuhan hanya ingin berelasi dengan manusia saja? Mengapa Tuhan hanya ingin bersekutu dengan manusia saja? Karena kita diciptakan segambar dan serupa Allah, Bapak Ibu Saudara. Segambar dan serupa Allah. Di mana Allah Tritunggal begitu erat sekali persekutuannya. Dan kita diciptakan menurut konsep segambar dan serupa Allah. Sehingga kita manusia diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kapabilitas untuk bersekutu, baik itu dengan Allah, baik itu dengan sesama. Karena itu Bapak Saudara, bersekutu kepada Tuhan adalah hak istimewa yang sebetulnya hanya dilakukan oleh manusia saja. Makhluk di dunia ini tidak ada yang memiliki kapabilitas seperti itu, Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, manusia yang diciptakan untuk berelasi dengan Allah ini jatuh ke dalam dosa. Sehingga persekutuan antara manusia dengan Allah menjadi rusak. Manusia kesulitan untuk dapat bersekutu dengan Allah. Namun Bapak Saudara, Allah kita adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Dia menginginkan untuk setiap kita, untuk umat manusia, kembali bersekutu dengannya, kembali berelasi dengannya. Tuhan menginginkan persekutuan yang rusak ini diperbaiki. Karena itulah Ia mengirimkan Yesus Kristus untuk menebus dosa setiap kita, sehingga kita bisa kembali bersekutu kepada Allah. Ketika Kristus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, di saat itulah tabir yang tadi kita bicarakan itu, yang membatasi antara ruangan itu, yang membatasi antara ruang Maha Kudus itu, terbelah, Bapak Ibu Saudara, terbelah. Pada saat itulah sebetulnya Yesus menjadi seorang imam yang menuntun kita, yang memegang kita, sehingga kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Dia menjadi penjamin kita, sehingga kita dapat berjumpa dengan Tuhan, dapat bersekutu dengan Tuhan, dapat menjalin relasi dengan Tuhan. Sampai di sini kita melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang begitu memperjuangkan untuk kita dapat bersekutu dengan dirinya. Bapak Ibu Saudara, seorang penulis Awe Tozer mengatakan bahwa Tuhan tidak berhenti hanya untuk menyelamatkan kita.
Tujuan dari penyelamatan itu adalah untuk menikmati persekutuan dengan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi juga Tuhan rindu untuk bersekutu dengan kita. Ini dapat kita lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan bukan hanya merancangkan rancangan yang baik, tetapi juga Tuhan sangat merindukan persekutuan yang intim, persekutuan yang dalam dengan kita. Nah, Allah sangat merindukan pertemuan demi pertemuan dengan kita. Allah sangat rindu berjumpa dengan kita, berkomunikasi dengan kita. Mungkin ini mirip Bapak Ibu Saudara seperti seorang popo yang merindukan cucunya atau anaknya, ataupun seperti seorang orang tua yang merindukan anaknya yang sedang ada di tempat yang jauh. Ketika anaknya mungkin bersekolah di tempat yang jauh, kemudian ia sangat merindukan anaknya. Ia kemudian menelpon anaknya hanya untuk mendengar suara anaknya. Lalu dari suara anaknya itu ia bisa tahu anaknya ini sedang sedihkah, ataukah anaknya ini sedang dalam pergumulankah, ataukah anaknya ini sedang bangun tidurkah, atau anaknya ini sedang ada di dalam satu kondisi tertentu. Dia bisa tahu. Hanya mendengar suaranya saja Bapak Saudara, kita bisa mengobati kerinduan kita walaupun tidak sepenuhnya. Nah, sebetulnya Allah kita juga Allah yang demikian. Allah yang begitu rindu untuk selalu berjumpa dengan kita. Allah yang selalu rindu untuk bersekutu dengan kita. Karena itu Tuhan memanggil kita untuk menjalin relasinya dengan Tuhan. Ketika kita pagi hari di hari Minggu ini datang kepada Tuhan dengan satu kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan, sebetulnya Bapak Ibu Saudara, sebetulnya itu adalah inisiatif daripada Tuhan. Tuhan yang membuat kita memiliki kerinduan, yang memiliki kegelisahan untuk dapat datang kepadanya. Dikatakan dalam teks yang kita baca bahwa kita memiliki keberanian yang dikarenakan oleh darah Kristus yang menebus kita Bapak Ibu Saudara. Nah, Pulpit Commentary lalu memberikan catatan mengenai ini Bapak Ibu Saudara. Dikatakan bahwa keberanian di sini bukanlah sikap gegabah atau sikap tidak hormat, tetapi ini adalah kebebasan yang kudus untuk mendekat kepada Allah karena keyakinan kita bahwa kita telah diterima dengan murah hati atau penuh anugerah dari Allah. Keberanian untuk datang kepada Allah diberikan oleh Allah. Namun Bapak Saudara, harusnya kita meresponi panggilan ini, bukan mengabaikan panggilan ini. Nah, bagaimana kita mempraktekkan hal ini Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita dapat terus bersekutu kepada Tuhan, dapat terus datang kepada Tuhan, dapat terus berelasi dengan Tuhan? Ini menjadi satu pertanyaan bagi setiap kita. Ada satu retret satu kali Bapak Ibu Saudara, di mana di dalam retret itu dijalankan satu disiplin yang aneh. Di dalam retret itu, para pemimpin retret itu mengatakan, kosongkan bangku, satu bangku di meja makan, satu bangku di dalam satu ruangan, kosongkan satu tempat, satu space di tempat tidur di kasurmu. Supaya apa? Pemimpinnya berkata, supaya engkau bisa menyadari bahwa ada Tuhan di sana, bahwa ada Tuhan hadir bersama-sama dengan kamu di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sebetulnya merupakan satu disiplin yang baik yang perlu dilatih, yaitu untuk meyakinkan kita, untuk melatih kesadaran kita bahwa Allah ada selalu bersama-sama dengan kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, bila kita sadar bahwa Allah ada di sebelah kita. Bayangkan bila kita sadar bahwa Allah selalu bersama-sama dengan kita. Apakah kita mungkin berbuat sembarangan? Apakah kita mungkin berkata sembarangan? Apakah kita mungkin bertingkah sembarangan? Dan lain sebagainya. Bila Allah ada di dekat kita, bila kita menyadari secara sungguh-sungguh Allah ada bersama dengan kita,
tentu kita tidak akan mencueki Allah begitu ya, tidak akan mengabaikan Allah. Kita akan berusaha berkomunikasi dengan Allah. Kita akan berusaha bersekutu dengan Allah. Entahkah hanya untuk sekedar bersyukur, entahkah untuk sekedar menyapa Tuhan, entahkah kita mengkomunikasikan keputusan kita, entahkah kita mengkomunikasikan apa yang sedang kita pikirkan, entahkah kita mengkomunikasikan apa yang sedang kita ingin buat, ingin rancangkan atau ingin putuskan. Bila kita, Bapak Saudara, ingin bersekutu dengan Tuhan, maka kesadaran bahwa Allah ada di dekat kita itu menjadi hal yang penting, Bapak Saudara. Kalau kita tidak sadar bahwa Allah ada di samping kita, maka kita akan mudah melupakan Allah. Pada akhirnya kita melupakan persekutuan yang dekat dengan Allah, sehingga pada akhirnya kita melewatkan begitu banyak momen indah bersama-sama dengan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, persekutuan dengan Allah bisa kita bangun dengan melatih diri kita dengan sebuah mindset bahwa Allah ada di samping kita, di sebelah kita, sehingga kita bisa bersekutu dengan Allah, kita bisa berpegang kepada Allah, kita bisa berharap kepada Allah, sehingga pada akhirnya kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan cinta yang mendalam kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa rancangan Allah untuk kita? Yang kedua, Allah merancangkan kita untuk bersekutu dengan sesama. Allah merancangkan kita untuk kita bersekutu dengan sesama. Kita yang adalah segambar dan serupa dengan Allah diberikan hak istimewa sekali lagi untuk bersekutu. Sehingga kita memiliki relasi yang vertikal dengan Allah, juga relasi yang horizontal dengan sesama. Karena itulah Tuhan menciptakan Hawa. Karena itulah Tuhan memberikan perintah untuk mengasihi sesamamu manusia. Nah, karena itu Bapak Saudara, mari kita melihat dua ayat di dalam bagian ini yang menjelaskan tentang konsep bersekutu di bagian di ayat 24 dan ayat yang ke-25. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membaca ayat 24 dan ayat yang ke-25 ini, Bapak Ibu Saudara. Ayat 24 dan ayat 25. Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dua ayat ini, ada 3 kali kata saling disebutkan di dalam 2 ayat ini. Kata saling ini sebetulnya secara konsisten disebutkan di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara. Ada 60 kali kurang lebih di dalam perjanjian baru. Bahkan di sepanjang Alkitab ada 80 kali lebih kata saling ini disebutkan secara konsisten. Nah, kata saling ini di dalam bahasa aslinya dapat diterjemahkan sebagai satu dengan yang lain, atau bisa diterjemahkan timbal balik, Bapak Ibu Saudara. Jadi saling itu bukan bicara soal saya. Saling itu juga bukan bicara soal kamu. Saling itu bicara soal kita, saya dan kamu. Mari kita katakan bersama-sama, saling ini soal kita. 1, 2, 3. Saling ini soal kita. Bukan soal saya, bukan soal kamu, tetapi soal kita. Nah, prinsip saling ini, Bapak Ibu Saudara, sangat penting di dalam sebuah persekutuan. Bila kita hanya merasa nyaman dikasihi, kita tidak nyaman untuk mengasihi, kita tidak ingin untuk mengasihi, pasti ada sesuatu yang salah, Bapak Ibu Saudara. Bila kita hanya ingin diperhatikan, kita tidak mau memperhatikan orang lain, pasti ada sesuatu yang tidak benar. Bila kita hanya ingin ditopang saja, kita tidak ingin menopang saudara kita yang lain, kita begitu egois, Bapak Ibu Saudara. Kita hanya mementingkan diri sendiri. Nah, prinsip saling ini sangat penting untuk pertumbuhan kita sebagai komunitas yang bersekutu. Dalam kehidupan Kain tidak
menganut prinsip saling ini. Ketika Kain melihat persembahan Habel diterima oleh Tuhan, maka Kain menjadi panas hatinya, lalu ia membunuh Habel, Bapak Ibu Saudara. Lalu ketika ia selesai membunuh Habel, ia bertemu dengan Tuhan, lalu Tuhan bertanya kepada Kain, "Kain, di manakah saudaramu Habel?" Apa jawab Kain, Bapak Ibu Saudara? Apa jawab Kain? Jawab Kain begini, "Am I my brother's keeper?" katanya. "Akukah penjaga saudaraku? Akukah penjaga saudaraku?" kata Kain. Kain tidak merasa bertanggung jawab terhadap adiknya. Kain tidak peduli dengan adiknya. "Apakah aku penjaga adikku?" kata Kain. Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara, terkadang kita juga demikian. Kita tidak merasa bertanggung jawab. Kita merasa tidak terlalu peduli dengan saudara seiman kita, dengan orang-orang di sekeliling kita. Apakah dia bertumbuh atau tidak, saya tidak terlalu peduli. Apakah dia sedang bergumul atau tidak, saya tidak terlalu peduli. Apakah dia ada di dalam kesendirian atau tidak, saya tidak terlalu peduli. Apakah perjalanan imannya sedang mengalami pergumulan, saya juga tidak terlalu peduli. Apakah dia ada di dalam kepahitan yang mendalam saat ini, saya juga tidak tahu. Kita membiarkan saudara seiman kita seringkali berjalan sendirian. Terkadang yang kita pedulikan adalah, apakah saya baik-baik saja atau tidak? Apakah saya bertumbuh atau tidak? Apakah saya sedang ada di dalam pergumulan atau permasalahan atau tidak? Bila pertanyaan Kain ditanyakan kepada kita, Bapak Saudara, apa jawaban kita kepada Tuhan? Apakah kita akan menjawab, "Apakah aku penjaga saudara seimanku?" Atau kita berkata, "Dia sedang dalam kondisi seperti ini, Tuhan, tolonglah dia, Tuhan." Bapak Ibu Saudara, bila seorang menopang yang lain, bila ada seorang dalam kesulitan, maka kita topang. Bila dia sedang dalam pergumulan, maka kita topang, Bapak Saudara. Maka dia bisa melewati pergumulannya, melewati kesulitannya bersama-sama dengan kita. Dan dia pada akhirnya bertumbuh menjadi seorang pengikut Kristus yang mengasihi Tuhan. Bila kita saling mengasihi, maka kita bila kita belajar untuk saling mengasihi, ada seorang saudara seiman kita yang ada di dalam kondisi yang pahit, maka kita, Bapak Saudara, harusnya terus-menerus mengalirkan kasih ke dalam dirinya, sehingga pada akhirnya satu kali dia mampu mengasihi dan rela untuk mengampuni. Bapak Ibu Saudara, bila hal ini kita praktekkan, maka komunitas kita, komunitas GKY Peluit, menjadi satu komunitas yang bisa saling menumbuhkan, menjadi komunitas yang bisa saling memulihkan, menjadi komunitas yang bisa saling menjaga. Mari saya mengajak setiap kita untuk mempraktekkan prinsip saling ini dalam hidup kita bersekutu di dalam komunitas GKY Peluit. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, kalau Engkau memberikan kami hak istimewa, privilege, untuk kami dapat bersekutu kepada Engkau, dan untuk kami bisa menjalin relasi dengan Engkau. Dan Tuhan, kami bersyukur juga kami diberikan hak istimewa untuk bersekutu dengan sesama kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk tidak menjauhkan diri daripada Tuhan, untuk selalu menyadari bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, sehingga setiap kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tolonglah kami juga Tuhan, bukan hanya melihat ke dalam diri kami, tetapi kami juga dapat melihat ke sekeliling kami, tetapi kami juga dapat mempedulikan orang-orang di sekeliling kami, sehingga bukan hanya kami yang bertumbuh, bukan hanya kami yang semakin mencintai Tuhan, tetapi orang-orang sekeliling kami, komunitas kami juga demikian. Ini kerinduan kami Tuhan, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.